Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istana bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Yang sama-sama kita hormati Ibu Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Civitas Akademika, tidak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Tahun 1998, 22 tahun yang lalu, beberapa anak Indonesia mendapat beasiswa ke Al-Azhar Kairo, Mesir. Lebih kurang 100 orang. Tapi karena krisis moneter, yang sanggup berangkat waktu itu lebih kurang 74 orang. Dan saya dari Riau, beberapa sahabat dari Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah yang ada di depan saya, Ustadz Bunyamin. Beliau dari Sidrap. Ini perlu saya ceritakan asbabun nuzul kenapa saya sampai ke Sidrap. Lalu kemudian yang mengatur semua jadwal saya di Pulau Sulawesi ini, tidak hanya Sulawesi Selatan, di beberapa kabupaten kota. Saya buat satu pulau saja. Karena kata pepatah Arab, Shahibud dar a'lamu bidarihi. Yang punya rumah lebih mengerti isi rumahnya. Saya tidak mau datang ke satu daerah yang ngaturnya saya dari Pulau Sumatera, karena kami tidak mengerti. Apalagi sekarang banyak sekali jebakan-jebakan Batman. Oleh sebab itu maka kakak kelas kami, kalau kami angkatan 98, maka beliau angkatan 96, 2 tahun di atas kami. Beliau adalah Ustadz Ustadz Hasbi. Hasbi artinya cukuplah aku saja. Jadi tak ada lain. Saya sebenarnya mau menjelaskan Ibu Rektor. Jadi jadwal-jadwal yang tidak dapat itu beliau yang mengatur. Tapi di atas itu semua kami ada senior-senior lagi yang pada tahun 96 dia sudah tamat dari Azhar dan sudah pulang ke Sulawesi Selatan. Itulah dia Dr. Sabik. Sabik artinya bahasa Arabnya Sabik lebih dulu. Jadi dia lebih dulu pulang dari kami. Jadi 96 dia pulang, 98 baru saya sampai ke Kairo. Jadi kalau menurut urutan nasab kami memanggil kakek kepada dia. Senior di atas kami jauh. Nah jadi jelaslah bagaimana saya sampai di Sidrap tadi malam. Terus kemudian khutbah Jumat tadi di Masjid Polres Parepare, lalu kemudian sampai ke Universitas Hasanuddin. Nasab alur ceritanya itu jelas semuanya berawal dari silaturahim. Jadi dulu ketika kami di Kairo itu ada ikatan-ikatan. Begitu sampai kita di Kairo, saya menggabungkan diri dengan KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Jumlahnya hanya 75 orang saja. Yang paling besar dari mulai atas namanya KMA, Kekeluargaan Mahasiswa Aceh. Di bawah Aceh itu ada HMN, Himpunan Mahasiswa Medan. Tapi anggotanya paling banyak 100-150. Yang terbesar di antara semua ikatan itu adalah KKS, satu pulau Sulawesi, 500 orang. Nah, oleh sebab itu maka silaturahim kami diikatlah kekeluargaan ini dengan ikatan besarnya namanya PPMI, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia, yang jumlahnya waktu kami kuliah dari tahun 98 sampai 2002 itu berjumlah 2.474 orang. Saya ingat betul hitungan itu karena nanti ujung-ujung hitungan itu adalah untuk perhitungan berapa jumlah yang akan diambil menjadi petugas haji gratis. Karena jatah kita ada 100 orang, dan kalau begitu berarti 25 orang, itu berarti 1 orang. Jadi Riau yang waktu itu 75 mendapatkan jatah untuk petugas haji 3 orang, diambil oleh ketua 1, tinggal 2 orang, yang 2 ini diundi. Nah, jadi undian ini terkait dengan jumlah anggota. Yang sekarang kabarnya masih se-Indonesia antara 5.000 sampai 7.000 orang. Jadi persaudaraan kami, persahabatan kami sudah dibina dari mulai Mesir sampailah pulang kemari. Dan ketika saya sampai ke Sulawesi Selatan, yang pertama kali menjemput mengundang saya adalah ICAT, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. Di Aceh ini namanya IKAT, Ikatan Alumni Timur Tengah. Tapi sampai ke Sulawesi Selatan berubah menjadi ICAT.
Karena memang semua C sudah berkumpul di sini. Coto Makassar. Jadi Icat berkumpul dan saya waktu itu surprise sekali karena Ustaz Samad kita akan pergi ke hotel menemui, begitu sampai di Icat terkejut karena semua kawan-kawan berkumpul senior. Jadi saya lebih memaknai saya ceramah itu adalah menjalin silaturahim lagi. Jadi dari mulai saya ke Aceh sampai ke Palembang sampai ke Sorong Papua, daerah timur Indonesia semuanya saya maknai silaturahim. Makanya saya katakan ke sahabat-sahabat saya mau ceramah ke satu tempat itu mesti ada 3 unsur. Yang pertama, saya mesti ketemu dengan jamaah seluruhnya, itu kita kemas dengan tabligh akbar. Yang sekarang itu tidak bisa kita lakukan. Dulu sebelum saya datang diminta video untuk mengajak orang. Sebelum datang sudah disebar banner dan baliho. Sekarang sebelum datang dibisikkan jangan sampai orang tahu dia datang. Karena khawatir akan jadi kluster. Jadi memang begitu keadaannya. Yang pertama saya ingin datang ke satu daerah itu dengan masyarakat umum dikemas dalam tabligh akbar. Yang kedua, saya mau ketemu dengan tokoh-tokohnya. Karena kata pepatah, menjinakkan buaya itu mudah. Yang sulit itu menjinakkan pawang-pawang buaya. Kalau pawang yang sudah bersatu, buayanya tinggal ikut saja. Lalu setelah itu saya mau ketemu dengan tokoh-tokoh, baik itu tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat untuk menunjukkan persepsi bagaimana ke depan. Lalu kemudian yang ketiga adalah saya ketemu dengan pengusaha-pengusaha, bisnismen. Jika di sana ada pondok pesantren yang kebanyakan santri kurang WC, ada orang kaya yang bingung uangnya mau dibuang kemana, kita ingin menjadi jembatan yang mempertemukan dua komunitas ini. Kalau 3 unsur ini ada, saya akan datang. Tapi kalau hanya sekedar ngaji tabligh akbar, maka itu bisa kita wakilkan melalui daring, online, televisi dan lain sebagainya. Makanya saya selalu meminta tim itu dari Aceh sampai ke Sorong Papua, itu semuanya sahabat-sahabat saya dari Azhar atau sahabat-sahabat kawan-kawan yang mengerti tentang dunia dakwah, sehingga kunjungan itu tidak hanya sekedar pengajian, euforia sesaat ramai, setelah itu habis seperti membangun istana pasir di tepi pantai yang begitu cantik dan indah, lalu kemudian datang ombak, dia sapu hilang sekedip mata. Jadi kehadiran saya ke Sulawesi Selatan, 3 unsur itu dapat. Tadi di Masjid Agung Sidra ramai, semua ada. Lalu kemudian kemarin ketemu dengan Icat, kawan-kawan alumni Timur Tengah, dan kehormatan yang luar biasa buat saya bisa bertemu dengan profesor-profesor, guru besar dari mulai farmasi sampai semua keilmuan ada. Lalu kemudian pula beberapa pengusaha-pengusaha itu untuk mensupport dakwah. Dan saya kira itulah makna dari silaturahim yang diajarkan Nabi. Man ahabba yusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yusa'alahu fi asarihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Sampainya saya ke Universitas Hasanuddin, ini adalah berkat dari silaturahim kita bersama. Mudah-mudahan bersahabat di dunia, bertetangga di surga, insyaallah. Amin. Ya Rabbal alamin. Poin pertama silaturahim. Poin yang kedua, bahwa saya sudah lama mendengar Universitas Hasanuddin, menonton di televisi, membaca di koran, ada keinginan untuk datang, ada kerinduan untuk bertemu, bertatap muka, tapi kemudian jalannya tidak dapat. Dan tidak mungkin saya menelpon Ibu Rektor, Bu, tolong undang saya. Rupanya Ibu Rektor beserta Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan ingin saya hadir. Saya pun sebenarnya ingin hadir, tapi rupanya saya berkehendak, kita berkehendak, Allah Maha berkehendak. Menurut kehendak Allah, kita bertemu di saat pandemi, orang tidak begitu ramai. Pertemuan ini lebih mesra dan lebih dekat. Pertemuan ini insya Allah lebih baik. Masalah orang menonton, dia bisa akan tonton melalui siaran yang akan kita share di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan share. Tiba-tiba saja besok diupload Ustadz Somad di Unhas. Tentu orang akan komen, kenapa kami tidak diundang? Kenapa tidak dikasih tahu? Ustadz Asbi jangan cemas, jawab saja pandemi corona. Siap Ustadz. Oleh sebab itu maka kehadiran kerinduan yang sudah lama ini dari begitu sampai di lantai 8
Saya tidak langsung duduk di kursi melihat hijau, Masya Allah. Saya tidak tanya ke tim, karena saya yakin tim itu baru pertama kali juga sampai. Kita tunggu saja Ibu Rektor menjelaskan. Lalu kemudian Ibu Rektor datang, Ibu Rektor baru saja selesai dari berbagai macam seluruh Indonesia. Kemudian beliau jelaskan, itu Ustaz Somad yang merah adalah rumah sakit. Jadi ternyata universitas ini punya rumah sakit. Jadi artinya kalau Ustaz Somad datang ke UNHAS jangan khawatir sakit, rumah sakit sudah siap. Ustaz. Dan ternyata Ustaz Somad silakan cicipi coklat. Ini coklat juga buatan Universitas Hasanuddin. Jadi rasanya saya sudah banyak juga ke universitas, tapi yang mengurus rumah sakit sampai coklat baru Universitas Hasanuddin. Ini saya katakan, Bu, jadi universitas ini ngurus rumah sakit sampai coklat. Bukan cuma itu Ustaz Somad. Kita punya ternak ayam. Dan kita punya juga ternak sapi 1000 ekor